Program ketahanan pangan dari dana desa bisa membantu bahan baku untuk makan bergizi gratis. Bahkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal sampai mengeluarkan surat keputusan mengenai ketahanan pangan dari dana desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Oke sobat, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, selalu dilancarkan aktivitas dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di tahun 2025 ini apakah ada yang sudah tahu untuk program ketahanan pangan dari dana desa yang minimal itu 20% ya dari dana desa yang ditransfer ke setiap pemerintah desa. Nah, seperti apa mekanisme penggunaannya ataupun pelaksanaan kegiatannya? Ada hal yang menarik ya di keputusan Menteri Desa PDT nomor 3 tahun 2025 mengenai dana desa ya untuk kegiatan program ketahanan pangannya. Ini mengeluarkan regulasi tersendiri. Oke sobat, di keputusan Menteri Desa nomor 3 ini kita lihat di poin C-nya ya, pelaksanaan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan. Nah, di sini kita lihat di poin pertama, desa melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan setelah menetapkan RPJM desa atau perubahannya yang menyebutkan dan menetapkan RKPDes atau perubahannya yang memasukkan belanja desa untuk program dan kegiatan ketahanan pangan. Nah, di sini jadi RPJM ataupun RKPDes-nya itu ada perubahannya apabila belum dimasukkan ada kegiatan program ketahanan pangan ini. Kita lihat di angka keduanya, desa menetapkan APBDes atau perubahannya setelah penetapan pada angka pertama. Nah, apabila ada yang sudah menetapkan APBDes, nah ini bisa dilakukan perubahan ya. Di sini kita lihat di poin kedua ini. Lanjut di poin ketiga, desa merealisasikan belanja dana desa untuk ketahanan pangan melalui mekanisme penyaluran dana desa dan selanjutnya mencairkan kepada pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan. Nah, jadi di sini ya direalisasikan belanjanya, penyalurannya itu adalah melalui pelaksana program. Nah, kita lihat di poin berikutnya ya. Kita lihat pada poin pertama, dalam hal pelaksanaannya adalah badan usaha milik desa atau BUMDes bersama, maka desa menyalurkan dana desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas desa kepada rekening kas BUMDes atau BUMDes bersama. Nah, jadi langsung ya dari kas rekening desa ke kas rekening badan usaha milik desa, itu yang pertama. Kita lihat yang kedua, dalam hal pelaksanaannya adalah lembaga ekonomi lainnya di desa atau seperti koperasi, maka desa menyalurkan dana desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas desa kepada rekening lembaga ekonomi masyarakat lainnya di desa dimaksud sesuai dengan rencana anggaran biaya yang sudah disusun. Nah, jadi apabila tidak memiliki badan usaha milik desa ya di desa ini bisa disalurkan melalui lembaga ekonomi masyarakat. Dan ini sudah diputuskan ya oleh kepala desa atau diberikan SK, jadi rekening desa akan langsung masuk ke rekening lembaga ekonomi masyarakat desa. Nah, ini ada di pilihan ketiga ya. Apabila badan usaha milik desa tidak memiliki dan lembaga ekonomi masyarakat juga tidak ada. Di sini kita lihat di poin C, dalam hal pelaksanaan kegiatannya adalah TPK atau tim pelaksana kegiatan ketahanan pangan di desa, maka desa menyalurkan dana desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas desa ke rekening TPK ketahanan pangan di desa. Setelah TPK mendapatkan surat keputusan kepala desa dan memiliki rekening. Nah, jadi di sini kita lihat poin C ini ya. Apabila BUMDes tidak ada ataupun lembaga ekonomi masyarakat tidak ada, ini bisa dilakukan ketahanan pangan ini programnya oleh TPK ya, tim pelaksana kegiatannya yang sudah dimiliki ataupun di SK-kan oleh kepala desa dan memiliki rekening. Oke, jadi kita lihat ada 3 pilihan ya. Nah, kita lihat di angka 4, badan usaha milik desa atau BUMDes bersama dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya di desa melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai proposal dan rencana anggaran dan biaya yang sudah ditetapkan. Nah, jadi kalau kita lihat di poin keempat ini, badan usaha milik desa ini harus membuat proposal
ataupun rencana anggaran biaya yang sudah dimusyawarahkan ya, ditetapkan di awal. Nah, jadi tidak hanya langsung pelaksanaan tetapi harus dibuatkan proposal terlebih dahulu. Nah, di sini ada mekanisme untuk pelaksanaannya seperti apa, kita akan coba lihat ya di sini. Oke, di awal ini ada mekanisme penentuan tematik ataupun potensi produk unggulan untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan. Nah, di sini kita lihat untuk perencanaan di awal ya. Desa atau tim RKPDes ini mengidentifikasi data desa tentang sektor-sektor usaha desa untuk menetapkan tematik atau potensi produk unggulan. Nah, di sini kita lihat harus melibatkan tenaga pendamping profesional ya. Kementerian Desa ataupun PDT, bantuan organisasi, perangkat daerah atau OPD, penyuluh pertanian, perikanan atau peternakan, nah, penggerak swadaya masyarakat dan atau pihak terkait lainnya. Nah, di sini harus melakukan musyawarah desa menetapkan program dan kegiatan ketahanan pangan yang akan dibiayai dengan dana desa ketahanan pangan. Jadi sudah diidentifikasi ya sektor apa saja nih di perencanaan awal, tidak juga harus diperbantukan stakeholder yang ada. Nah, di sini di musyawarah ini kita lihat penetapan RKPDes dan APBDes tentang kegiatan ketahanan pangan ya. Nah, di sini juga bagi desa yang sudah menetapkan APBDes melakukan perubahan RKPDes dan APBDes. Jadi apabila sudah menetapkan nih, ditetapkan, nah itu harus ada perubahan sobat ya. Nah, dilanjut dengan pelaksanaan. Pelaksanaannya ini adalah melibatkan BUMDes dan atau BUMDes bersama melalui penyertaan modal langsungnya. Tadi sudah disebutkan 3 poinnya. Nah, yang kedua itu adalah lembaga ekonomi desa apabila desa belum memiliki BUMDes atau BUMDes bersama. Nah, yang ketiga ini adalah tim pelaksana kegiatan ketahanan pangan apabila desa belum memiliki BUMDes dan atau lembaga ekonomi desa lainnya ya. Nah, di sini apabila sudah terlaksana semua, misalkan bagus, produktif, lancar, nah ini bisa akan menjadi desa tematik pangan sobat. Program Presiden Prabowo Subianto mengenai makan bergizi gratis di setiap sekolah, nah itu juga bisa dibantu bahan bakunya dari ketahanan pangan yang diprogramkan ataupun kegiatannya dari dana desa. Malah kita lihat ya sudah gembar-gembor Menteri Desa ataupun Bapak Presiden sendiri harus dari desa bahan baku itu sendiri. Nah, di sini kita lihat ada peluang ataupun potensi bagi desa-desa yang pastinya nantinya akan dilaksanakannya makan bergizi gratis ya di setiap sekolah ataupun untuk siswa-siswi yang ada. Nah, ini harus dimanfaatkan benar-benar ya oleh pemerintahan desa sebagai stakeholder yang ada untuk makan bergizi gratis ini. Tidak hanya itu saja, ketahanan pangan ini juga bisa membantu program nasional dalam menjaga ketahanan pangan secara swadaya ataupun secara mandiri ya di desa masing-masing. Demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukung channelnya ya, dan jangan lupa berikan komentarnya. Selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur bila perlu, dan selalu semangat menjalin aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.